Pada adegan awal film, tampak seorang pria tengah berlari dari kejaran dinosaurus. Namun di tengah pelariannya, tiba-tiba daratan terbelah. Karena dirasa tidak ada pilihan, pria itu mau tidak mau harus melompati semburan lava yang panas untuk menuju ke sisi lain. Karena jarak tebing yang cukup jauh, pria itu hanya mampu meraih ujung tebing dengan dua tangannya. Cengkraman tangannya melemah, dan akhirnya pria itu pun terjatuh sembari meneriakkan nama Trevor. Rupanya, kejadian itu adalah mimpi dari seorang Trevor sendiri. Sedangkan pria yang dilihatnya dalam mimpi adalah kakaknya yang bernama Max. Trevor adalah seorang ilmuwan dan profesor di salah satu universitas. Setelah jam kelas berakhir, Trevor menuju ke pusat lab Maxwell Anderson. Lab ini dinamakan sesuai dengan nama kakaknya Trevor dan didedikasikan untuk penelitian teorinya mengenai retakan gunung berapi. Namun, seorang profesor bernama Alan memberitahu Trevor bahwa izin lab tersebut akan dicabut. Trevor pun mencoba bernegosiasi agar izin lab saudaranya Max tidak dicabut oleh universitas. Meski Trevor telah memberitahu adanya kemajuan penelitian, terutama sejumlah aktivitas gempa bumi di berbagai tempat di penjuru dunia, namun Alan masih bersikeras sebab penelitian itu tampak sia-sia. Seminal theories predicting the volcanic fissures in the mantle of the... Which have never been proven. I mean, how many? Shut us down. I have got seismic activity in Bolivia. I got a 13 million... I am sorry about all this. I really am. Setelah hari yang panjang dan melelahkan, Trevor kembali ke kediamannya sambil duduk bersantai. Namun, baru saja hendak melepas penat, ia lupa bahwa pada hari itu Elizabeth, yang adalah istri Max atau adik iparnya, akan datang berkunjung. Trevor yang lupa pun buru-buru membereskan barang-barangnya yang berantakan dan berserakan di mana-mana. Belum selesai membereskan segala kekacauan, Elizabeth pun tiba. Elizabeth yang melihat seisi rumah Trevor yang masih berantakan, tahu bahwa Trevor lupa dengan rencana kunjungannya tersebut. Elizabeth tak sendiri. Ia bersama anaknya yang bernama Sean. Trevor pun menghampiri keponakannya yang sedang duduk di mobil sambil asyik bermain PSP. Untuk 10 hari ke depan, Elizabeth menitipkan sementara anaknya Sean pada Trevor, sedangkan ia akan mencari tempat tinggal di Kanada untuk menjalani kehidupan baru bersama anak sematawayangnya itu. Namun, sebelum pergi dengan mobilnya, Elizabeth memberikan sebuah kotak milik Max pada Trevor. Seperginya Elizabeth, Trevor membongkar isi kotak besar tersebut untuk melihat isinya. Trevor mengatakan pada Sean bahwa kotak ini berisi barang-barang milik seorang yang hebat, yaitu ayahnya, Max. Trevor yang menemukan sebuah yoyo memberikannya pada Sean agar ia mencoba memainkannya. Sedangkan ia lebih tertarik dengan sebuah buku fiksi ilmiah favorit Max. Buku itu bukan buku novel biasa. Trevor menemukan sejumlah catatan kecil yang tertulis pada buku tersebut. Catatan itu memuat sebuah fakta bahwa suhu magma di Mongolia, Bolivia, dan Hawaii tengah meningkat. Catatan di buku ini pun persis seperti apa yang ditemukan Trevor pada penelitiannya di lab. Agreed. To him, it wasn't just science fiction. Really little kid. Reach 11:15. Mongolia. Bolivia. Look out!
Malam harinya, Trevor bersama keponakannya menuju ke labnya. Di lab, Trevor menyadari kecocokan catatan yang ditinggalkan Max di buku dengan data yang ditunjukkan di komputernya. Fenomena-fenomena yang terjadi sekarang pun sama persis dengan yang terjadi pada Juli 1997, di mana waktu itu Max menghilang. Tak cukup berhenti di situ saja, Sean melihat bahwa ada 4 titik sensor aktif yang sebelumnya hanya ada 3. Dan titik keempat itu menuju sebuah lokasi yang berada di Islandia. Hey, Sean, let's go check out my lab. So it could. It's about seismic events that occur in an instant. Here, look at this. Hawaii, Bolivia, Mongolia. These little blips mean Huh? Don't touch anything. 1, 2, 3, 4. Sekembalinya ke rumah, Trevor pun mempersiapkan segala barang keperluannya. Ia bertekad menuju Islandia, tempat di mana sebelumnya Max tuju untuk investigasinya. Sejak awal, Max dan Trevor telah menduga adanya kemungkinan saluran gunung berapi yang menurun menuju dasar bumi. Sederhananya, yang ingin Trevor katakan pada Sean adalah ia akan melakukan sebuah perjalanan menuju pusat bumi. Trevor pun berencana untuk segera memulangkan Sean lebih cepat dari rencana. Namun, Sean yang bahkan belum genap 1 hari berada di sana pun tak terima. Sean bermaksud untuk turut ikut serta bersama pamannya Trevor menuju sebuah tempat di mana ayahnya berada. Tentu saja Trevor menolak keinginan Sean untuk ikut dengannya. Apalagi biaya tiket pesawat untuk 2 orang bukanlah harga yang murah. Namun Sean tak habis akal. Ia melihat sekeliling dan menemukan sejumlah toples berisikan uang koin yang sudah lama Trevor kumpulkan. Akhirnya, berangkatlah mereka berdua menuju ke Islandia. Di pesawat, Trevor masih sibuk dengan bukunya. Ia berusaha memecahkan beberapa huruf yang diyakininya sebagai kode petunjuk. Namun, Sean menyadari bahwa itu bukanlah kode, melainkan nama seseorang. Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan darat dengan sebuah mobil. Berbekal peta navigasi dan nama Asgerson, tibalah mereka di sebuah tempat pondok ski yang papan nama tempatnya bertuliskan nama pria yang mereka cari. Ketika Trevor dan Sean mengetuk pintu pondok tersebut, alih-alih seorang pria bernama Asgerson yang keluar, malah seorang wanita berambut pirang. Wanita itu mengenalkan dirinya sebagai Hannah. Trevor pun mengungkapkan maksud dan kedatangannya tersebut. Namun, Hannah menjawab bahwa pria yang sedang dicari Trevor, yaitu ayahnya, telah tiada. Sambil membuatkan teh hangat bagi kedua tamunya, Hannah memberitahu bahwa Max Anderson dan ayahnya Asgerson adalah seorang Vernian. Vernian adalah komunitas penggemar novel fiksi ilmiah karya Jules Verne yang meyakini bahwa tulisan sang penulis itu nyata. Trevor mengungkapkan bahwa ia harus ke utara untuk memeriksa sensor seismik yang mendeteksi pergerakan di bawah permukaan bumi. Namun, arah yang Trevor maksud tak ada jalan yang bisa dilalui dengan mobil. Kemudian terjadilah kesepakatan antara mereka berdua bahwa Hannah sebagai pemandu gunung akan mengantarkannya bersama Sean menuju tempat yang ia ingin tuju. Setelah melalui pendakian yang melelahkan, mereka bertiga pun akhirnya menemukan sensor seismik. Namun saat hendak mencabur sensor itu dari tanah, tiba-tiba awan gelap menyeliputi. Sensor itu memicu sambaran petir. Hannah dan Sean yang terlebih dulu berlindung di sebuah gua, menunggu cemas Trevor membawa sensornya. Namun, karena dirasa sangat berbahaya, Trevor pun melempar sensor seismiknya hingga petir pun menyambar dan menghancurkannya. Tak hanya menyambar alat sensornya,
Petir itu juga menyambar pintu masuk gua sehingga membuat mereka bertiga harus terjebak di dalamnya. What do you need to do? Years. You tell me a lot about Max. What he was doing. What he went missing. Trevor, I'm really sorry. We're gonna have to. Watch out! Trevor, hurry up! Come on! It's attracting the lightning! Dirasa sia-sia menggali bebatuan besar yang menutupi jalan keluar mereka, Hana dengan perlengkapannya pun menyarankan agar mereka mencari jalan keluar lain dengan menyusuri gua tersebut. Saat menyusuri gua, Trevor yang tak memperhatikan langkahnya hampir saja terjatuh ke dalam lubang besar yang gelap dan dalam. Hana pun merasa bahwa turun menuju lubang besar itu adalah hal yang bagus, karena akan membawa mereka ke sebuah pertambangan tua dan menuntun mereka menuju jalan keluar. Saat hendak mengukur kedalaman lubang dengan sebuah suar, tiba-tiba lapisan dinding yang terkena percikan suar itu pun meledak. Rupanya lapisan dinding di sekitar mereka adalah magnesium, yang artinya memiliki sifat mudah terbakar. Look at your watch. I'm gonna light this before it stops. Yep. Magnesium. Setelah mencapai dasar, mereka melihat langsung tambang tua yang lama terabaikan. Hana menceritakan bahwa tambang bawah tanah itu telah ditutup selama 60 tahun akibat bencana besar yang menewaskan 81 orang. Setelah menyusuri tambang lebih jauh, Hana menemukan generator tua dan mencoba menyalakannya. Generator tua itu rupanya masih berfungsi, sehingga gua yang semula gelap kini menjadi sedikit lebih terang. Mereka bertiga pun naik ke atas kereta lori untuk menemukan jalan keluar dari sana. Setelah menyusuri jalur rel dengan sangat menegangkan, mereka menemukan sebuah lubang di gua akibat kereta lori Trevor yang menabrak. Saat masuk ke dalamnya, mereka menemukan sejumlah jenis batu permata, seperti ruby, emerald, dan berlian. Trevor menyadari bahwa mereka sedang berada di saluran gunung berapi, mengingat bahwa kristal biasanya terbentuk dan ditemukan di sini. Selain itu, artinya bahwa mereka bisa menemukan jalan keluar melalui kawah gunung bila memanjat ke atas. Alih-alih memikirkan jalan keluar, Sean lebih mengutamakan untuk mengambil beberapa berlian untuk dibawa pulang. Namun, di tengah obrolan mereka, tiba-tiba terdengar semacam suara retakan. Rupanya, mereka sedang berdiri tepat di atas muskovit, yaitu lapisan batu yang sangat tipis. Saking tipisnya, sekecil apapun tekanan yang diberikan dapat menyebabkannya retak. Hana pun meminta Sean untuk menuju ke arahnya secara perlahan dan pasti. Akan tetapi, karena ketidakhati-hatiannya, salah satu berlian yang ditaruh di tas Sean pun terjatuh. Lapisan itu pun seketika retak, sehingga membuat mereka bertiga jatuh ke pusat bumi. Okay, Try not to feel tough. that's it. Beruntungnya, mereka jatuh ke dalam air dan bukannya bebatuan. Ketika menengok ke langit-langit gua, tampak kawanan burung berwarna biru yang bercahaya. Kawanan burung itu pun terbang menuju ke sebuah terowongan. Ketika mereka bertiga mengikuti kemana arah terbang kawanan burung tersebut, mereka tersadar bahwa kini
mereka sedang berada di pusat bumi. Guys, come on. Selama ini, para Vernian, termasuk Max dan ayah Hannah, yang percaya akan karya novel Jules Verne nyata, dianggap berkata bohong. Namun ternyata pusat bumi dan segala apa yang ada di dalamnya ternyata memang benar ada keberadaannya. Sebuah dunia di dalam dunia. Mereka bertiga pun menjelajahi pusat bumi. Berbekal sebuah novel, mereka sadar bahwa semua yang ditulis Jules Verne tentang pusat bumi dan isinya memang nyata, termasuk hal-hal yang berbahaya. Sean kemudian menemukan sebuah rumah pohon. Ia dan Trevor pun masuk ke dalam untuk mencari tahu. Sedangkan Hannah pergi mengecek area sekitarnya. Di dalam rumah pohon, Sean menemukan sebuah catatan yang tak salah lagi tulisannya adalah tulisan Max ayahnya. Yang artinya rumah pohon itu dibangun dan ditinggali oleh Max. Di lain tempat, Hannah yang mengecek area sekitar rumah pohon juga menemukan sebuah botol minuman tergantung yang bertuliskan nama Max. Sejumlah barang lain pun ditemukan dan membawa Hannah ke tempat Max berada. Max tak selamat. Hannah dan Trevor pun kemudian menguburkan mayat Max di pantai laut bawah tanah. Diiringi isak tangis di dekat makam Max, Trevor membacakan Sean sebuah pesan yang ditulis Max dalam jurnalnya ketika Sean berulang tahun di umur 3 tahun. Bahwa Max, ayahnya, meminta maaf sebab tak akan kembali dan mengatakan jika ia mencintai Sean, anaknya itu. Melalui jurnal Max tentang apa yang terjadi di pusat bumi, Trevor menemukan bahwa saudaranya meninggal akibat dehidrasi karena magma panas. Menurut jurnal itu juga, suhu di sana bisa mencapai 200 derajat, di mana manusia tak akan mampu bertahan. Di jurnalnya, Max sudah mempersiapkan rencana untuk keluar dari pusat bumi, di mana mereka harus menyeberangi lautan ke arah utara untuk menuju ke sebuah sungai geser. Geser itulah yang akan mereka gunakan untuk bisa kembali ke permukaan. Mengetahui suhu semakin meningkat dan tak ada banyak waktu tersisa, mereka bertiga pun segera membangun sebuah rakit. Di tengah proses pembuatan rakit tersebut, Trevor memberikan sebuah kompas milik Max pada Sean. Ketika rakit telah siap, mereka pun berlayar menyeberangi lautan bawah tanah. Tengah badai yang mencekam, tiba-tiba kawanan ikan predator menyerang mereka. Dengan sebuah stik kayu, mereka berusaha melindungi diri. Tak berhenti di situ saja, sekumpulan dinosaurus purba, yaitu Elasmosaurus, kini juga mengelilingi rakit mereka. Ternyata, Elasmosaurus itu memangsa kawanan ikan yang berenang di sekitarnya, dan bukannya mereka bertiga. Sean kemudian mengarahkan rakit menjauh dari kumpulan dinosaurus tersebut. Masalah tak berhenti di situ saja. Karena badai disertai angin yang kuat, Hannah tak mampu menahan tali layar sehingga membuatnya terjatuh. Sedang Trevor sibuk mencemaskan Hannah, Sean menahan tali layar yang hampir lepas dari pengaitnya. Namun karena ia tak mampu menahannya, kencangnya angin membawa terbang layar itu bersama Sean, memisahkan Sean dengan Trevor dan Hannah. Ketika sadar, Sean mendapati dirinya terdampar di sebuah tempat yang tak diketahuinya. Di sana, lagi-lagi Sean bertemu dengan seekor burung kecil bercahaya
yang seolah mengikutinya kemana ia pergi. Burung itu seolah-olah meminta Sean mengikutinya. Dan benar saja, ketika Sean mengikutinya, burung itu membawanya ke sumber air yang dapat Sean minum. Berbekal kompas yang diberikan Trevor sebelumnya dan burung penunjuk jalan, Sean melanjutkan perjalanannya seorang diri. Di lain tempat, Trevor dan Hannah juga sudah tiba di daratan. Ketika sedang beristirahat, tiba-tiba saja tumbuhan semacam Venus, namun berukuran raksasa, hendak menyerang Hannah. Trevor pun harus bertarung melawan tumbuhan tersebut sambil menyelamatkan Hannah yang terlilit. Sedangkan Sean yang berada jauh dari mereka harus berusaha menyeberangi batuan yang mengapung. Trevor dan Hannah telah dekat dengan sungai gesernya. Namun, mereka masih belum menemukan keberadaan Sean yang terpisah. Dengan cemas, Trevor pun berpisah dengan Hannah untuk mencari keponakannya tersebut. Rupa-rupanya, Sean tengah bersembunyi dari kejaran seekor Giganotosaurus. Trevor yang mendengar teriakan minta tolong Sean pun segera menghancurkan sisi luar dinding bebatuan yang memisahkan mereka dan membuat lubang agar Sean bisa keluar melaluinya. Namun, makhluk purba itu tak pantang menyerah dan terus mengejar dalam rasa laparnya. Dirasa tak akan berhasil jika hanya terus berlari, Trevor pun berlari secara terpisah dari Sean untuk menarik perhatian sang dinosaurus. Ia bermaksud membawa dinosaurus raksasa itu ke arah lapisan Muscovite, sebuah lapisan yang sebelumnya juga membuat ketiga penjelajah itu jatuh. Trevor dan Sean pun berhasil mencapai sungainya. Namun karena air sungai yang mendidih, mereka butuh sesuatu benda mengapung yang bisa membawa mereka. Di tengah kebingungan, Hannah yang menaiki kerangka kepala dinosaurus menjadi perahu, datang menyelamatkan mereka berdua. Belum jauh menyusuri, mereka tiba di akhiran sungai, di mana air sungai yang kian menipis, sehingga membawa mereka terjatuh lagi ke bawah. Beruntungnya, kerangka perahu itu tersangkut di antara dinding dan tak membuat mereka jatuh langsung ke lava panas. Sayangnya, mereka terlambat, sebab geser yang seharusnya mereka gunakan untuk keluar sudah terjadi 3 jam sebelumnya. Meski ketiganya sempat panik, Hannah dengan cermat menyadari bahwa dinding di sekitar mereka tampak dingin dan basah. Itu artinya kemungkinan ada air sungai bawah tanah di balik dinding tersebut. Trevor yang menyadari bahwa dinding itu terbuat dari magnesium, memanfaatkan suarnya dengan tujuan meledakkan dan mengeluarkan aliran air tersebut. 2 kali Trevor mencoba meledakkan dengan suar, namun gagal karena dindingnya yang terlalu basah. Ia pun mengikat dirinya untuk turun lebih ke bawah guna mendapati dinding yang jauh lebih kering. Dengan suara terakhir yang mereka punya, Trevor pun berhasil meledakkan dinding sehingga membuat derasnya air jatuh ke bawah menuju lava yang mendidih. Semburan geser pun terjadi dan melontarkan mereka bertiga dengan kuat hingga keluar ke dunia atas. Setelah terpental ke atas, mereka pun jatuh dan meluncur ke bawah ke area perkebunan warga. Ternyata, gunung yang menjadi jalan keluar mereka kembali ke permukaan bumi adalah Gunung Vesuvius di Italia. Kemudian, seorang warga lokal, pemilik kebun tersebut, tampak marah sebab kebun miliknya dirusak oleh ketiga penjelajah tersebut. Sean yang sebelumnya mengambil sejumlah permata di tambang tua, memberikan satu pada sang pemilik kebun tersebut
dengan maksud ganti rugi atas kerusakan yang terjadi. Di akhir film, tampak Trevor dan Hannah yang kini menjadi sepasang kekasih setelah petualangan panjang yang mereka lalui bersama. Sebelum akhirnya benar-benar berpisah dengan keponakannya, Trevor memberikan sebuah buku lain milik Max. Ia juga berharap agar keponakannya itu mau berpetualang lagi bersamanya di liburan selanjutnya. Film pun berakhir.